saya Cantika. Halo, saya Arik Sugianto. Halo, perkenalkan nama saya Fatan. Tim dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung. Kami dari tim perencanaan bisnis aspek ekosistem energi terbarukan. Di sini kami akan mempresentasikan perencanaan bisnis kami tentang pengembangan bahan bakar briket dari Tongkol Jagung. Indonesia merupakan negara yang kaya akan komoditas pertaniannya. Contohnya saja di Jawa Barat untuk komoditas jagung bisa menghasilkan 1,34 juta ton pada tahun 2020. Tentunya itu akan menjadi peluang jika bisa dimanfaatkan dengan baik. Tongkol jagung ini akan menghasilkan limbah. Limbah ini akan menjadi pencemaran bagi lingkungan. Setelah kami teliti, ternyata tongkol jagung mempunyai kandungan yang sama seperti batu bara jika sudah dijadikan briket. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 pasal 10 ayat 1 tentang energi terbarukan. Maka hal ini menjadi peluang jika dimanfaatkan dengan baik karena pada saat ini energi fosil semakin menurun ketersediaannya. Nah, dengan hadirnya inovasi-inovasi, maka dapat mengatasi hal tersebut dengan menghadirkan energi terbarukan yang lebih murah, bersih, dan juga terjangkau. Oleh sebab itu, kami tertarik untuk mengembangkan bisnis ini karena kami percaya di kedepannya Indonesia dapat tidak bergantung lagi dengan energi fosil. Nah, kami akan mendapatkan produk ini dari Desa Ciaro yang merupakan salah satu penghasil komoditas jagung terbesar di Jawa Barat. Kami akan menamakan produk kami dengan Ahe Bioji. Untuk target penjualannya kami membidik 20% dari total petani yang ada di Kabupaten Bandung dengan rentang usia millennials 25 sampai dengan 45 tahun yang sudah mengerti akan adanya teknologi. Masalah yang kami temukan di petani adalah mereka resah dengan ketersediaan energi fosil yang semakin menurun, harganya yang mahal dan juga tidak dapat didaur ulang. Mereka menginginkan adanya suatu energi yang tanpa batas, kemudian harganya murah dan juga dapat didaur ulang. Nah, oleh sebab itu kami berusaha untuk ingin mengatasi ketakutan mereka dan juga mengabulkan keinginan mereka dengan mereka hanya membeli dan juga melakukan transaksi dengan mudah untuk mendapatkan produk yang ramah lingkungan ini. Mereka akan mendapatkan bahan bakar yang setara dengan batu bara tapi yang murah dan juga terjangkau. Ini tentunya kami butuh dukungan dari berbagai pihak, mulai dari petani, masyarakat, pemerintah hingga supplier. Nanti aktivitas yang akan kami jalankan mulai dari memproduksi, kemudian mengemas dan juga memasarkan. Nanti para petani bukan hanya briket, balok, arang aja yang akan menjadi sumber energi bahan bakar, akan tetapi ada energi-energi lain mulai dari itu serbuk yang bisa jadi pembenah tanah, kemudian juga ada liquid yang bisa dijadikan pengawet. Nah, dalam menjalankan hubungan dengan pelanggan ini kami memberlakukan potongan harga dan juga membership. Kami percaya bisnis ini akan mempunyai prospek di kedepannya, didukung dengan kepedulian masyarakat tentang adanya energi yang lebih terbarukan, terjangkau, dan juga bersih. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Produk yang dijual adalah bahan bakar balok arang yang dapat digunakan sebagai bahan bakar dan pengganti batu bara. Selain menjadi bahan bakar sebagai produk utama, kami menjual serbuk arang untuk pembenah tanah dalam menghasilkan unsur hara yang berkualitas dan juga asap cair untuk pengawet. Kedua, place. Dalam kegiatan secara offline, kami berjualan di kios. Pembeli tinggal menunjukkan membership yang nanti akan otomatis mendapatkan potongan harga. Selain kegiatan secara offline, kami pun memiliki kegiatan secara online. Untuk penjualan online dilakukan di website, di Instagram dengan username @bioji_ahe, alamat email pada bioenergy@gmail.com. 3. Price. Untuk menerapkan harga per produk dengan menargetkan keuntungan sebesar 20% biaya produksi per kemasan, yaitu 40.000 per karung berisi 5 kg. Selanjutnya adalah rencana operasional. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bahan utama, yaitu tongkol jagung dan bahan perekat. Untuk alat-alatnya, kami menggunakan 4 mesin otomatis dan juga alat-alat pendukung lainnya adalah alat untuk maintenance mesin dan juga alat untuk pakaian pelindung pegawai. Untuk proses produksi, tongkol jagung sebagai bahan baku dikeringkan terlebih dahulu. Setelah kering, maka masuk ke mesin pertama, yaitu reaktor. Proses ini merupakan proses gasifikasi atau pengarangan. Setelah pengarangan selesai,
maka tongkol jagung akan berubah menjadi arang. Setelah menjadi arang, masuk ke proses yang kedua, yaitu penggilingan, di mana penggilingan tersebut adalah untuk menjadikan arang menjadi serbuk. Setelah arang menjadi serbuk, maka masuk ke proses yang ketiga, yaitu proses briquette, di mana pada proses briquette ini terdapat dua mesin utama, yaitu mesin pencetak dan mesin press. Untuk kedua mesin tersebut adalah full otomatis. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi yang kami buat terdapat 5 jabatan, yaitu ada CEO, manajer finance, manajer marketing, manajer operating, dan manajer HR. Dalam bisnis ini, kami menggunakan modal 35% dari modal sendiri dan 65% dari pinjaman. Kami memproyeksikan produk dengan asumsi kenaikan sebesar 10% per tahun, dengan total pelanggan sebanyak 20.000 pelanggan. Untuk ketiga produk kami, yaitu balok bioji, serbuk bioji, dan liquid bioji. Kemudian, untuk upah pegawai langsung dengan jumlah 4 pegawai dan total sebesar 90 juta rupiah per tahun dengan asumsi kenaikan sebesar 10% per tahun. Sedangkan upah pegawai tak langsung seperti manajer dengan jumlah manajer sebanyak 3 orang adalah sebesar 129 juta rupiah per tahun dengan asumsi kenaikan upah sebesar 10%. Total biaya penyusutan untuk seluruh barang adalah sebesar 235.900.000 rupiah pada tahun pertama dengan biaya asuransi sebesar 3%. Kemudian untuk laba bersih untuk tahun pertama memiliki total laba bersih sebesar 34.102.557 rupiah dan akan terus meningkat sampai pada tahun kelima dengan total laba bersih sebesar 364.989.495 rupiah. Berdasarkan data angka tersebut, didapat nilai NPV yang hasilnya adalah bisnis ini layak untuk dijalankan dengan nilai IRR sebesar 42% yang terhitung normal dan dengan besar payback period selama 1 tahun serta BC ratio sebesar 214.819 rupiah. Sesuai dengan topik energi terbarukan, briquette tongkol jagung berbeda dengan batu bara. Briquette tongkol jagung sudah tentu terbentuk dari limbah pertanian tongkol jagung, sedangkan batu bara merupakan hasil fosil minyak bumi. Sehingga dapat dikatakan fosil-fosil minyak bumi tersebut akan habis, sedangkan pertanian tongkol jagung, selama masih ada pertanian tongkol jagung, maka briquette tongkol jagung dapat dihasilkan. Kemudian, briquette tongkol jagung memiliki hasil kadar air yang lebih besar daripada batu bara dan nilai kalor yang lebih kecil, tapi hal tersebut tidak menjadikan batu bara tidak baik, malah menjadikan batu bara dapat tergantikan oleh briquette tongkol jagung. Kemudian pembuatan briquette tongkol jagung sama seperti pembuatan briquette lainnya, menggunakan mesin pengering, mesin cruiser, mesin cetak, dan mesin potong. Sekian pemaparan materi perencanaan bisnis dari tim kami. Kami harap apa yang sudah kami sampaikan tadi dapat dipahami dan juga diterima oleh para juri sekalian. Terima kasih.